Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah diperuntukkan pertanggiangan Minggu Palmarum 2 April 2023. Terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9a. Dan bacaan dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Diikat oleh topik atau tema, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, pinuji manaro di bagasan Tuhani. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 11 adalah ketaatan hamba Tuhan. Khotbah kita dari ayat 4 sampai dengan ayat 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggiangan Minggu Palmarum tanggal 2 April 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pinuji manaro di bagasan Tuhani. Saudara, nats khotbah kita ini terjadi pada masa Deutero Yesaya atau Yesaya kedua, di sekitar tahun 546 sampai 538 sebelum Kristus, ketika orang Israel berada di pembuangan Babel oleh Raja Nebukadnezar. Nats ini merupakan bahagian dari keseluruhan pasal 49 sampai dengan pasal 55 yang berisikan tentang nubuatan Yesaya akan datangnya hamba Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Siapakah hamba Tuhan yang dimaksudkan dalam perikop khotbah ini? Saudara, pada mulanya Yesaya menyuarakan nubuatan ini, maka hamba-hamba Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesaya menunjuk kepada orang Israel sendiri sebagai umat Allah yang percaya kepada Tuhan. Kemudian berkembang lagi, sebutan hamba Tuhan ini menunjuk kepada para nabi sendiri, yakni Yesaya dan yang lain.
Dan berikutnya, sebutan hamba Tuhan ini bisa saja menunjuk kepada para pemimpin sesudah pulang dari pembuangan Babel yang diurapi oleh Tuhan. Bisa seperti Zerubabel dan lain-lain. Saudara, kemudian dalam perjanjian baru, maka semakin jelaslah kepada siapa sebutan hamba Tuhan itu ditujukan. Ternyata yang dimaksudkan dengan hamba Tuhan itu adalah kepada diri dan pribadi Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Dialah Mesias Juru Selamat yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi perjanjian lama, termasuk Nabi Yesaya ini sendiri. Selain kepada Yesus, maka sebutan hamba Tuhan juga ditujukan kepada para murid-murid Yesus sendiri. Saudara, bagaimana tipe kehidupan para hamba Tuhan itu? Sebagaimana disampaikan oleh Yesaya dalam khotbah ini. Dalam nats ini diberitakan oleh Yesaya bahwa hamba Tuhan itu harus tetap dapat mengontrol kehidupannya, yang walaupun hidup dalam berbagai-bagai tekanan yang sangat-sangat berat. Selain itu, Yesaya juga mengungkapkan beberapa ciri-ciri khas dari kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang baik, yang benar, naburju. Apa, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Pada ayat 4 disebut oleh Yesaya bahwa seorang hamba Tuhan memiliki lidah seorang murid, supaya dengan perkataan dia dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengarannya untuk suara Tuhan. Pada ayat 5 disebutkan bahwa seorang hamba Tuhan, mereka membuka telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Pada ayat 6, hamba Tuhan itu rela menderita asal bisa mempertahankan kekudusannya sebagai hamba Tuhan. Nah, di sana dituliskan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara, untuk semua ini, seorang hamba Tuhan sangat yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya sendirian, kata Yesaya. Saudara, Tuhan akan senantiasa menolong dan menguatkan hamba Tuhan itu, sebagaimana ayat 7 dan ayat 9. Meski hamba-hamba Tuhan yang datang dalam nama Tuhan itu harus senantiasa menghadapi berbagai-bagai tantangan, rintangan, hambatan, ragam-ragam penderitaan, tetapi dia tidak akan pernah putus asa. Dia akan tetap bertahan dalam iman dan menyuarakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pengalaman hamba Tuhan yang demikianlah juga seruan topik atau tema Minggu Palmarum 2 April 2023. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pinuji manaro di bagasan Tuhan. Semoga kita menjadi hamba Tuhan yang seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di pertengahan Minggu Palmarum tanggal 2 April 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pinuji manaro di bagasa Tuhani. Apa pengajaran Tuhan dari sini? Pengajaran pertama, jadilah kita hamba Tuhan yang baik dan yang benar, naburju. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pada masa kita sekarang, siapakah yang dimaksudkan dengan sebutan hamba Tuhan itu? Perlu kita ketahui bahwa sebutan hamba Tuhan pada saat ini bukan saja ditujukan buat para pemangku jabatan-jabatan gerejawi seperti pendeta, bibelfro, diakonis, evangelis, sintua, dan lain-lain. Tetapi semua orang percaya, baik pemangku jabatan gerejawi maupun jemaat biasa, kita semua adalah juga hamba-hamba Tuhan. Nah, ingat ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Ingat, semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Baik kita atau mereka-mereka yang memangku jabatan gerejawi maupun
jemaat-jemaat biasa yang tidak memiliki atau memangku jabatan-jabatan gerejawi. Ini harus kita pegang, Bapak Ibu. Harus kita ingat ini. Oleh karena itu jangan ada yang menganggap, wah, khotbah ini kan bukan untuk saya. Ini hanya untuk para pendeta, para sintua, atau pemangku tahbisan gerejawi lainnya. Mereka lah hamba Tuhan. Oh saudara, siapapun di antara kita yang sudah menjadi murid Yesus, yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia adalah hamba Tuhan. Firman ini juga ditujukan buat saudara, buat kita semuanya. Bahkan hamba Tuhan yang dimaksudkan Yesaya di sini tidak ditentukan oleh jabatan gerejawi yang dia sandang. Bisa saja dia seorang partohonan misalnya, atau pendeta atau sintua, tetapi suka mabuk-mabuk, suka main judi, main kartu, apalagi suka main perempuan juga, suka marbada. Oh, pemangku jabatan gerejawi yang seperti ini pasti, saya katakan sekali lagi, pasti bukan seorang hamba Tuhan yang baik, yang benar, naburju, sebagaimana dalam khotbah ini, bukan. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mendapat kesempatan memiliki tahbisan gerejawi sebagai apapun, apa pendeta atau sintua, penatua, diakones, evangelis, dan sebagainya, maka hargailah jabatan gerejawi yang kita sandang itu. Jaga dan rawatlah itu, sebab kita dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya menyampaikan berbagai-bagai rencana dan kehendak Tuhan. Pengajaran yang kedua, gambaran hidup dari hamba-hamba Tuhan yang baik dan yang benar. Saudara, ini harus kita ketahui. Pengajaran Yesaya ini sangat penting. Untuk menjadikan diri kita tampil sebagai hamba Tuhan yang baik dan yang benar, atau yang dalam bahasa Batak disebut naburju, maka kita harus tampil dengan 5 sifat, 5 karakter dan perilaku hidup yang harus ada di dalam diri kita, sebagaimana disebutkan oleh Yesaya dalam khotbah ini. Apa kelima-lima itu? Pertama, memiliki lidah seorang murid. Dalam bahasa Batak disebut mardila sisean. Saudara, bagaimana kehidupan orang percaya yang baik, yang benar, naburju, yang memiliki lidah seorang murid itu? Pribadi orang percaya atau para hamba Tuhan yang memiliki lidah seorang murid itu, mereka akan selalu rindu, kangen, masihol dalam bahasa Batak, haus, mauas untuk mendengar pengajaran daripada Allah, mendengar firman Tuhan, belajar dengan khotbah-khotbah yang ada. Dia akan selalu rendah hati, serep maroha. Hidupnya akan tertib, tidak akan suka melanggar aturan-aturan yang ada, melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada dalam gereja, yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana dia berada. Oh, enggak suka, enggak mau. Itulah hamba Tuhan yang benar. Para hamba Tuhan yang baik dan benar itu akan selalu menjaga lidahnya, kata-katanya atau ucapannya, agar bisa dia dengan lidah, dengan ucapan, dia akan menyanyikan pujian, memuliakan, memuji nama Tuhan. Dan pasti dia akan mencegah hal-hal yang bisa membuat hati orang tersinggung, stres. Jangan lidah ini menjadi teror bagi orang lain. Jangan. Dia tidak akan mau memposting kata-kata, kalimat-kalimat, cerita-cerita, SMS yang tidak benar, yang bohong, yang hoax. Enggak mau. Yang bisa membuat grup Facebook, WA, di mana dia berada, kacau balau, sakit hati, marah. Oh, dia tidak akan mau melakukan seperti itu. Itulah gambaran dari hamba Tuhan yang benar, yang memiliki lidah seorang murid. Kedua, dia komit agar dengan lidahnya, perkataannya, dia dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih, lesu. Inilah tipe hamba Tuhan yang baik dan benar, naburju, yang memiliki lidah murid atau pardila sisian itu, Bapak Ibu. Dia akan selalu terdorong untuk memberi penguatan, memberi semangat baru kepada orang-orang yang dilanda berbagai-bagai masalah, yang membuat dia letih, lesu karena memikirkan problema-problema hidup. Lewat ucapan-ucapannya, nasihat-nasihatnya, atau khotbah yang disampaikannya, maka semangat, pengharapan
iman orang-orang yang mendengarnya yang selama ini jatuh, sekarang bangkit lagi kembali. Dia akan tampil sebagai seorang motivator, bukan provokator, Bapak Ibu, bukan. Kata-katanya menjadi obat yang bisa mendorong, mendongkrak, memberi kesadaran baru atau memiliki perspektif baru bagi orang-orang lain. Sehingga mereka tidak sampai putus asa. Bukan sebaliknya menambah-nambah penderitaan orang lain. Loh, enggak, Bapak Ibu. Itulah gambaran hidup seorang hamba Tuhan yang baik, yang benar. Ketiga, hamba Tuhan yang baik dan benar itu selalu bangkit di pagi hari bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Para hamba Tuhan yang baik dan benar itu akan selalu mengingat persekutuannya dengan Tuhan, terutama di pagi hari, sebelum dia melakukan tugas-tugas pekerjaan rutinitasnya. Dia merasa sangat-sangat butuh topangan dan campur tangan Tuhan dalam dirinya. Sehingga dia harus terlebih dahulu link dengan Tuhan. Dia terlebih dahulu memperlengkapi dirinya dengan meminta kuasa, kekuatan daripada Tuhan. Itu hamba Tuhan yang benar. Dia merasa dirinya tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga harus membuka komunikasi terlebih dahulu dengan Tuhan lewat doa-doanya. Gambaran keempat dari hamba Tuhan yang benar. Telinga dan pendengarannya begitu tajam mendengar. Dalam terjemahan bahasa Batak Toba ayat 5 itu dituliskan, Nunga dibuka Tuhan Jehovah pinggolhu. Nah, kata dibuka itu dalam bahasa Ibrani berarti dijebol, ditusuk, Bapak Ibu, ditusuk, agar tidak ada yang menutupi telinga atau kupingnya itu. Tinggil peka. Dia mau konsentrasi kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitarnya yang berbicara dengan dia. Saudara, inilah tipe hamba Tuhan yang baik dan benar itu. Dia peka, tinggil terhadap suara Tuhan, suara khotbah. Dia mau mendengar jeritan teman-teman yang sedang berduka, mendengar suara anggota jemaatnya yang sedang merintih karena masalah-masalah rumah tangga misalnya. Dia tinggil, dia peka untuk mendengar suara istrinya, suara anak-anaknya, suara suaminya, suara orang tuanya di saat mereka menghadapi pergumulan. Saudara, inilah tipe hamba Tuhan yang baik dan yang benar itu. Menjadi pendengar yang baiklah dia. Bukan sebaliknya orang yang harus didengar saja. Dengan kemauannya mendengar orang lain, dia akan mau menghalau rasa pesimistis dari orang-orang yang mengalami duka dan menumbuhkan rasa atau harapan optimisme baru yang kuat menuju masa depan yang baik. Gambaran kehidupan hamba Tuhan yang baik itu bagaimana? Yang kelima, siap menghadapi segala bentuk penderitaan. Saudara, ada 3 gambaran penderitaan yang disebutkan atau yang diucapkan oleh Yesaya buat para hamba-hamba Tuhan yang baik dan benar itu di sini. Yakni, pertama, memberi punggung kepada orang-orang yang memukulnya. Kedua, memberi pipi kepada orang-orang yang mencabut janggutnya. Ketiga, tidak menyembunyikan muka ketika dinodai dan diludahi. Saudara, inilah berbagai-bagai pergumulan para hamba-hamba Tuhan itu. Banyak sekali pergumulannya. Salah satunya tadi disebutkan, siap apabila janggutnya dicabuti. Saudara, bagi orang Yahudi, janggut adalah kemuliaan, kehormatan, kebesaran. Sebagaimana 1 Tawarikh pasal 19 ayat 5. Kalau itu dicabut oleh lawan, maka itu penghinaan besar-besaran. Tidak ada lagi harga diri, kehormatan. Dia sudah diinjak-injak. Dia sudah sama dengan sampah. Itulah arti daripada janggut pada orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah 5 gambaran dari hidup para hamba Tuhan. Tetapi meskipun begitu hebatnya penderitaan itu, dia mampu, dia tegar, dia rela mengorbankan segala sesuatunya. Itulah tipe hamba Tuhan yang baik dan benar itu. Dan kita berharap
Kita berharap Bapak Ibu semoga semakin banyak orang-orang yang menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki 5 karakter dan perilaku yang demikian. Sehingga semakin banyak orang yang terberkati oleh kehadiran para hamba-hamba Tuhan ini. Dan diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pinujima naro di bagasa Tuhan, sebagaimana seruan topik atau tema Minggu Palmarum 2 April 2023. Pengajaran yang ketiga, kuasa atau kekuatan agar kita bisa bertahan sebagai hamba Tuhan yang baik dan benar adalah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menjadi hamba Tuhan yang baik, yang benar, sebagaimana digambarkan dalam 5 perilaku tadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak mudah toh, tidak gampang, tidak otomatis itu ada dalam diri kita. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu memiliki kelima gambaran itu? Saudara, rahasia untuk mendapatkan kemampuan dan untuk menjadikan diri kita hamba Tuhan yang baik dan benar itu adalah apa yang dikatakan oleh Yesaya, apa yang diungkap oleh Yesaya dalam khotbah ini sendiri. Di sini rahasianya Bapak Ibu. Banyak hal yang harus kita perjuangkan dan kita korbankan. Dan tentu saja, dari kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu menjadikan diri kita hamba Tuhan yang baik, yang benar itu. Nggak mampu dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Saudara, mari kita lihat pengajaran Yesaya dalam khotbah ini. Dalam ayat 7 dan ayat 9 berulang disebutkan. Ada ucapan Yesaya yang sangat penting kita kutip dan kita renungkan. Di sana dituliskan, Tuhan Allah menolong aku. Saudara, inilah kekuatan dan pertahanan kita dalam memikul tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan yang diperhadapkan dengan berbagai tantangan itu. Kalau ucapan ini, yakni Tuhan Allah menolong aku, sudah ada di dalam hidup kita, sudah kita hidup ya Bapak Ibu, maka kita akan kuat, akan mampu berhadapan dengan berbagai tantangan hidup kita. Biarkan semua orang muncul untuk menghina kita, untuk mencemooh kita, mencibiri, dan bahkan menghujat kita, para hamba-hamba Tuhan ini, yang baik dan yang benar ini. Maka kita tidak akan goyah, Bapak Ibu. Kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan tumbang atau jatuh terjerembab. Enggak. Sebaliknya, kita akan semakin kokoh, semakin tegar dan berwibawa, membawa kebenaran dan cahaya terang. Kita akan tampil sebagai biji mata Tuhan, sebagaimana Sakaria pasal 2 ayat 8. Saudara, inilah jaminan atau garansi dari Tuhan bagi kita setiap hamba-hamba Tuhan yang benar itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak boleh gamang, tidak boleh takut ketika berhadapan dengan kemelut dalam pelayanan. Kita harus tetap tegar dan senantiasa menjaga diri, menjaga kekudusan kita sebagai hamba Tuhan yang baik dan yang benar. Dan sekali lagi, tidak boleh bersandar kepada kekuatan kita. Maka kita sudah mampu merealisasikan tema diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pinuji manaro di bagasan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertangyangan Minggu Palmarum 2 April 2023 dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9a, agar semakin banyak orang yang mau mengandalkan Tuhan sehingga diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Pinuji manaro di bagasan Tuhan. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami semua orang percaya bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang benar. Biarlah kami juga memiliki kelima-lima sifat atau gambaran hidup seorang hamba Tuhan yang baik dan benar yang diajarkan oleh Yesaya ini. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Semoga khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi setiap pendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.